Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Informasi Keuanganmu. Oke, pada konten video kali ini kembali saya akan membahas tentang keuangan lagi ya teman-teman. Nah, pada tahun 2026 ini tarif kartu debit banyak mengalami perubahan ya teman-teman, termasuk kartu debit dari Bank Mandiri. Nah, oleh karena itu pada video kali ini kita akan membahas lengkap satu persatu jenis kartu debit dari Bank Mandiri dengan biaya dan limit yang terbaru pada tahun 2026 ini ya teman-teman. Simak terus videonya dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe untuk kalian yang baru menonton video pada channel ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita akan membahas. Kita mulai dari yang paling basic terlebih dahulu ya. Yang pertama, kartu debit Mandiri GPN Silver. Ini merupakan kartu yang paling standar yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri ya teman-teman. Biasanya didapat saat pertama membuka rekening alias untuk kalian yang pemula mempunyai kartu debit. Nah, untuk biaya adminnya sendiri pada tahun 2026 ini sekitar Rp4.000 per bulan ya teman-teman. Selanjutnya untuk limit dari kartu debit Mandiri GPN Silver ini tarik tunainya maksimal Rp10 juta per hari. Lalu untuk transfer sesama Mandiri sekitar Rp25 juta. Sedangkan transfer antar bank sekitar Rp10 juta dan transaksi belanja di merchant maksimal Rp25 juta ya teman-teman. Artinya kartu ini cocok untuk kalian yang membutuhkan transaksi dalam jumlah yang kecil atau masih ringan, seperti pelajar atau yang hanya punya rekening untuk kebutuhan sehari-hari saja dengan transaksi yang kecil ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan naik ke level berikutnya, ada kartu debit Mandiri GPN Gold. Nah, di level kartu ini biaya adminnya naik sedikit ya teman-teman dibandingkan sebelumnya. Adminnya sekitar Rp5.500 per bulan. Tapi perlu kalian catat, dengan biaya admin per bulan yang sedikit lebih mahal, kalian juga mendapatkan limit yang lebih besar juga ya teman-teman. Nah, untuk tarik tunainya sendiri tetap Rp10 juta per hari ya. Lalu transfer ke sesama Bank Mandiri naik jadi Rp50 juta. Transfer antar bank juga mencapai Rp50 juta. Sedangkan transaksi belanja mencapai Rp50 juta. Ini cocok untuk kalian yang sudah mulai bertransaksi aktif ya teman-teman menggunakan kartu debit. Misalnya kalian sering transfer atau mulai punya aktivitas keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan kartu debit Mandiri GPN Silver tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke level yang lebih tinggi ya. Ada kartu debit Mandiri GPN Platinum. Untuk kartu ini sendiri biaya adminnya sekitar Rp9.000 per bulan ya teman-teman. Namun kalian akan memperoleh limit yang jauh lebih besar. Untuk tarik tunainya sendiri tetap Rp10 juta ya teman-teman. Lalu transfer antar Bank Mandiri sampai dengan Rp100 juta. Dan transfer antar bank juga bisa sampai Rp100 juta ya teman-teman. Sedangkan transaksi belanja mencapai Rp100 juta. Kartu ini cocok untuk kalian yang sering transaksi dengan jumlah yang lebih besar dibanding dengan kartu gold sebelumnya ya, atau untuk kalian yang butuh fleksibilitas tinggi dalam aktivitas keuangan sehari-hari kalian. Nah, sekarang kita masuk ke kartu yang punya keunggulan lebih dibandingkan 3 kartu sebelumnya ya teman-teman, yaitu kartu yang berbasis Visa. Nah, untuk yang kartu Mandiri berbasis Visa, yang pertama ada kartu Mandiri Debit Visa Gold. Biaya adminnya sendiri sekitar Rp6.000 per bulan ya teman-teman. Lalu untuk limitnya, tarik tunai per harinya mencapai Rp10 juta. Lalu untuk transfer ke sesama Bank Mandiri Rp50 juta.
dan transfer antar bank 50 juta rupiah, dan transaksi belanja sampai 50 juta rupiah. Tapi keunggulan dari kartu ini bukan cuma di limit ya teman-teman, melainkan karena bisa menggunakan untuk transaksi internasional. Jadi kalau kalian misal sering belanja online ke luar negeri atau traveling ke luar negeri, kartu ini sudah cukup fleksibel untuk menghandle keuangan kalian ketika berada di luar negeri. Selanjutnya ke versi kartu yang lebih tinggi, ada kartu Mandiri Debit Visa Platinum. Untuk biaya adminnya sendiri sekitar Rp9.000 per bulan ya teman-teman, dan juga limitnya tarik tunai perharinya sekitar 10 juta rupiah, dan transfer mandiri sampai 100 juta rupiah. Sedangkan untuk transfer antar bank sampai 100 juta rupiah ya teman-teman, dan transaksi belanjanya sendiri mencapai 100 juta rupiah. Ini merupakan kartu yang paling fleksibel ya teman-teman menurut saya, karena selain limitnya cukup besar, kalian juga bisa pakai di dalam negeri maupun di luar negeri tanpa kendala karena jaringan Visa itu tadi ya. Lalu yang terakhir kita bahas kartu ini cukup khusus ya teman-teman, yaitu kartu debit Mandiri Bisnis. Kartu ini biasanya digunakan oleh para pelaku usaha ya teman-teman. Biaya adminnya sedikit lebih tinggi, mulai dari sekitar Rp6.500 sampai Rp10.500 per bulan. Tapi sebagai gantinya limitnya memang jauh lebih besar ya teman-teman. Jadi limitnya transfer mandiri bisa sampai 200 juta rupiah per hari. Lalu transfer merchant juga bisa sangat besar ya, dan cocok untuk operasional bisnis harian. Dan ketika kalian mempunyai usaha, kartu ini bisa membantu untuk mempermudah transaksi usaha kalian dengan jumlah yang besar ya teman-teman. Oleh karena itu kartu ini dibilang khusus untuk para pelaku usaha sendiri ya. Nah sekarang kita tarik kesimpulan, di tahun 2026 ini kartu debit sebenarnya sudah sangat fleksibel ya teman-teman, karena kalian bisa memilih sendiri mana yang cocok untuk kebutuhan kalian untuk menghandle keuangan sehari-hari. Misalnya kalian butuh transaksi yang ringan-ringan saja dan tidak perlu biaya bulanan yang cukup tinggi, kartu silver saja sepertinya sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Kalau kalian yang ingin transaksi dengan jumlah besar, kartu yang gold atau platinum bisa jadi pilihan. Tapi yang perlu kalian ingat, semakin tinggi kartu yang kalian pilih, semakin juga besar admin yang harus kalian bayar setiap bulannya. Jadi kalian tinggal menyesuaikan sendiri mana yang paling cocok untuk kalian sendiri ya teman-teman. Kalian tinggal pilih. Nah, barangkali dari pembahasan saya kali ini ada yang salah atau ada perubahan namun saya belum tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, supaya bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Baik, cukup sekian dulu ya teman-teman pembahasan kartu debit dari Bank Mandiri. Semoga informasi ini membantu untuk teman-teman semua yang sedang ingin membuat kartu debit, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.